Selamat datang di YouTube channel Bidan Pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Lanjut lagi di part 4. Kali ini kita lanjutin lagi ya. Soal-soal masih dalam soal persalinan ya. Jadi sebelumnya siapin buku, alat tulis ya. Nanti sambil sama-sama kita jawab ya. Kita mulai nih dari nomor 31. Seorang perempuan usia 35 tahun, G4P1A0, UK 38 minggu. Saat ini ia mengeluh pusing dan penglihatannya kurang jelas menurut pengakuannya. Saat hamil 7 bulan, tekanan darahnya meningkat. Hasil pemeriksaan didapat tensi 150/110, protein urin positif 2, dan pada ekstremitas bawah terlihat edema. Diagnosis medis yang paling tepat pada kasus tersebut adalah A. Eklamsi, B. Hipertensi, C. Preeklamsi berat, D. Preeklamsi ringan, atau E. Preeklamsi sedang ya. Yang mana menurut teman-teman? Boleh dijawab dulu di buku catatannya ya. Jadi ini seorang perempuan 35 tahun, hamil keempat, dan saat ini usianya sudah aterem ya. Umur kehamilannya aterem di 38 minggu. Terus saat ini ia mengeluh pusing, terus penglihatannya kabur, ditambah lagi tensinya tinggi ya di 150/110, ditambah protein urin positif 2 ya. Jadi ini diagnosanya mengarah ke apa nih teman-teman ya? Dijawab dulu ya, nanti disamain. Mengarah ke preeklamsi berat ya. Jawabannya yang C. Lanjut lagi nomor 32. Seorang perempuan berusia 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu. Datang ke PMB mengeluh mulus-mulus terus sejak 6 jam yang lalu dan selalu menjerit saat merasakan kontraksi. Hasil pemeriksaan bidan diketahui TTP dalam batas normal, pembukaan 5 cm, ketuban positif, dan DJJ 150 kali per menit. Informasi yang tepat untuk diberikan pada pasien tersebut adalah A. Cara menanggulangi HIS, B. Cara relaksasi HIS, C. Mengejan yang benar, D. Cara relaksasi saat mengejan, atau E. Cara mengusap perut saat HIS ya. Yang mana teman-teman? Dibaca lagi ya. Jadi ibunya saat ada kontraksi itu selalu menjerit. Jadi kita ajarkan apa? Ajarkan yang B. Cara relaksasi ketika ada HIS ya. Jadi jawabannya yang B ya. Lanjut lagi nomor 33. Seorang perempuan usia 33 tahun datang ke PMB mengatakan ini kehamilan cukup bulan. Pasien mengeluh keluar darah segar dari kemaluan 2 jam yang lalu, namun tidak disertai dengan mulas. Berdasarkan hasil pemeriksaan TTP dalam batas normal dan inspekulo keluar darah segar dari ostium. Rencana tindakan yang dilakukan pada kasus tersebut adalah A. Posisi terlentang, B. Pemberian relaksasi, C. Kolaborasi dengan SPOG, D. Pertolongan persalinan di PMB, atau E. Rujuk ke RS ya. Dibaca dulu ya, dijawab masing-masing bahwa ini pasien mengeluarkan darah segar dari kemaluannya 2 jam yang lalu nih ya. Tapi tidak disertai dengan mules, tidak disertai dengan HIS atau kontraksi ya. Berarti ini mengarah kemana? Mengarah ke plasenta previa. Berarti harus gimana? Harus kita rujuk ke RS ya, karena dia sedang di PMB ya. Maka jawabannya yang E ya, dirujuk ke RS. Selanjutnya nomor 34. Seorang perempuan umur 30 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, kala 2 di PMB sedang dipimpin meneran. Hasil pemeriksaan tensi 120/90, suhu 36,7, nadi 79, pernapasan 22 kali per menit. Saat ini kepala janin telah lahir tapi belum terjadi putaran paksi luar. Langkah selanjutnya apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Periksa lilitan tali pusat, B. Pegang secara biparietal,
C. Lakukan sangga susur. D. Lahirkan bahu interior. Atau E. Bersihkan muka bayi, ya. Boleh dijawab dulu teman-teman, ya. Menurut teman-teman jawabannya yang mana nih, ya? Saat ini kepala janin telah lahir, tapi belum terjadi putaran paksi luar. Maka langkah selanjutnya yang paling tepat kita lakukan pemeriksaan lilitan tali pusat, ya. Yang A jawabannya. Lanjut, nomor 35, seorang perempuan berusia 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengatakan merasakan kencang-kencang sejak pukul 2 dan mengeluarkan lendir bercampur darah serta nyeri pada punggung. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapat hasil TTP dalam batas normal, HIS 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, DJJ 144 kali per menit, pemeriksaan dalam pembukaan 9, ketuban positif, penurunan kepala di HOT 3. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, bidan memijat punggung dan kaki ibu saat adanya kontraksi. Bidan juga mengajarkan kepada ibu untuk tarik napas yang panjang saat terjadi kontraksi, agar mengurangi rasa sakit, ya. Apakah tindakan yang diberikan bidan tersebut? A. Memberikan dukungan emosional. B. Memberi informasi tentang proses persalinan. C. Melakukan masase. D. Merilekskan ibu. Atau E. Memberikan kenyamanan pada si ibu, ya. Menurut teman-teman lebih tepatnya kemana nih, ya? Jadi tindakan yang bidan tersebut lakukan, ya. Setelah melakukan pemeriksaan nih, si bidan melakukan pemijatan punggung, kaki, ya. Saat adanya kontraksi, bidan juga mengajarkan kepada ibu untuk menarik napas yang panjang saat terjadinya kontraksi, ya. Maka ini adalah tindakan memberikan dukungan secara emosional, ya. Jawabannya yang A. Lanjut lagi, nomor 36. Seorang perempuan berusia 26 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 40 minggu, datang ke PMB pada pukul 12 WIB dan mengeluh mulus sejak pukul 8. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapat hasil bahwa hamil aterem, TFU 30 cm, presentasi kepala DJJ 132 kali per menit, HIS-nya teratur 3 kali 10 menit, lamanya 40 detik, pemeriksaan dalam 9 cm. Ketuban utuh, penurunan kepala di HOT 3. Bagaimana bagian kepala janin turun dalam panggul sesuai dengan kasus di atas? A. Kepala di bagian pintu atas panggul. B. Kepala di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simpisis. C. Kepala di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian atas simpisis. D. Kepala di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simpisis setinggi spina ischiadica. Yang E. Kepala di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simpisis setinggi os coccygeus, ya. Jadi yang mana nih menurut teman-teman, ya? Ini tulisannya rada-rada salah ya untuk nomor 36. Jadi yang mana nih menurut teman-teman, ya? Jadi untuk nomor 36 itu jawabannya adalah yang C. Kepala di pintu atas panggul dan terletak setinggi bagian bawah simpisis setinggi spina ischiadica, ya. Jawabannya yang D. Lanjut lagi ke nomor 37, seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke puskesmas mengeluh kencang-kencang sejak pukul 6. Setelah dilakukan TTP dalam batas normal, DJJ 146 kali per menit, HIS-nya 2 kali selama 10 menit selama 25 detik ya maksudnya. Pemeriksaan serviks pembukaan 3 cm, ketuban positif, keluar lendir darah, tidak ada molase. Apakah penyebab pengeluaran lendir darah pada kasus tersebut? A. Perdarahan. B. Pendataran dan dilatasi. C. Spotting. D. Pelepasan endometrium. E. Pelepasan plasenta, ya. Yang mana? Ya, jadi jawabannya yang B, ya, pendataran dan dilatasi.
Lanjut lagi nomor 38. Seorang perempuan berusia 24 tahun G1 P0 A0 hamil 38 minggu saat ini sedang infartu kala 2 di PMB. Hasil pemeriksaan kondisi umum ibu baik. Tensi 110/80, nadi 82, pernapasan 22, suhu 36,2, his 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. DJJ 145 kali per menit, pembukaan lengkap kepala di hot 3. Ketuban negatif, perineum kaku dan kurang elastis. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? A. Meminta ibu meneran saat ada his. B. Melakukan tahanan pada perineum dengan kuat saat kepala lahir. C. Melakukan episiotomi saat ibu mengedan. Atau D. Melakukan episiotomi saat kepala tampak 5-6 cm. Yang E. Melakukan episiotomi di akhir kontraksi. Ya, kita lihat lagi nih di soal bahwa pembukaannya lengkap ya. Tetapi di sini perineumnya kaku dan kurang elastis. Maka tindakan yang paling tepat yang dilakukan bidan adalah yang D. Melakukan episiotomi saat kepala tampak 5-6 cm ya. Jawabannya yang D. Lanjut lagi untuk nomor 39. Seorang perempuan berusia 33 tahun melahirkan anak keduanya di PMB. Pada saat 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan dan didapat uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Hasil tanda vital 90/60, nadi 78 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 36,5. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus di atas? Ya, jadi udah 2 jam postpartum, ibunya kontraksinya tidak kuat ya dan terjadi perdarahan, maka yang terjadi adalah atonia uteri ya, yang A jawabannya ya. Untuk soal selanjutnya nomor 40, seorang perempuan berusia 35 tahun G3P2A0 hamil 40 minggu datang ke RS mengeluh kencang-kencang sejak 8 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan kondisi umum ibu baik, tensi 120/80, nadi 82, pernapasan 22, suhu 36,2, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. DJJ 125 kali per menit, pembukaan lengkap. Bidan memimpin mengedan selama kurang lebih 20 menit, kemudian kepala lahir namun bahu tidak lahir. Apakah penyebab pada kasus di atas? A. Kelainan letak, B. serotinus, C. makrosomia, D. tali pusat pendek, atau E. kelainan panggul. Ya, menurut teman-teman yang mana nih? Ya, yang paling tepat di sini kepalanya telah lahir, namun bahu tidak lahir. Kemungkinan yang paling tepat penyebabnya adalah yang C. makrosomia atau bayi besar ya. Jadi gimana nih teman-teman, dari beberapa soal tadi kalian benar berapa, salah berapa, boleh ditulis di komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman supaya nggak ketinggalan part selanjutnya.